Cegah inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan gelar pasar murah di Kabupaten Polewali Mandar. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah bersama asisten dan para kepala OPD kembali meninjau progres pembangunan kantor Gubernur Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional gelar peringatan puncak Hari Keluarga Nasional ke-30. Halo, selamat pagi pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menegaskan tidak akan main-main dengan pejabat yang melanggar aturan. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Progres pembangunan rehab rekon kantor Gubernur Sulbar terus memperlihatkan kemajuan. Pembangunan gedung yang menjadi salah satu ikon di Provinsi Sulawesi Barat tersebut ditargetkan rampung pada bulan September mendatang. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fahrullah, bersama asisten dan para kepala OPD kembali meninjau progres pembangunan rehab rekon kantor Gubernur Sulbar yang beralamatkan di Jalan Abdul Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Dalam kunjungan kali ini, Zudan mengecek setiap bangunan kantor yang tengah dikerjakan. Ia pun memastikan progres pembangunan gedung yang menjadi salah satu ikon Provinsi Sulawesi Barat ini berjalan sangat baik. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini berharap bangunan kantor tersebut bisa rampung sesuai target yang telah ditentukan agar dapat dilakukan soft launching pada bulan September mendatang, bertepatan dengan hari jadi ke-19 Provinsi Sulawesi Barat. Kita melihat progresnya, alhamdulillah ini bagus, sesuai dengan target, tidak ada deviasi. Nah, kita berharap di September ini sudah selesai. Syukur-syukur di awal September sehingga kita bertahap mulai memasukkan furniture yang sudah kita miliki. Sehingga mulai bertahap kita gunakan. Sehingga kita mulai masuk ke fase normal penyelenggaraan pemerintahan. Mulai masuk. Karena normalnya semua tahun depan ketika di PRD juga kantornya sudah jadi. Kalau sekarang ini kan kita fasenya masih fase setengah normal. Kantor gubernur belum ada, kantor DPRD belum ada. Nah, ini September ini kita lakukan soft launching. Mudah-mudahan tidak ada persoalan, ya, tidak ada bencana, semua berjalan sesuai dengan rencana dan kita berharap zero accident. Tidak ada masalah apapun. Insya Allah ini untuk kado hari jadi ke-19 Provinsi Sulawesi Barat yang akan kita peringati tanggal 22 September. Sementara itu, Site Operation Manager Abib Raya Setiawan Priyono memastikan pengerjaan proyek yang menelan anggaran 98 miliar lebih ini dapat selesai sesuai kontrak pada akhir September. Kalau lokalitas kita di atap kita ada yang mamasannya Pak, kanan kiri ada mamasan, nanti ada 4, terus di belakang nanti ada ornamen-ornamen yang memang khas di Sulawesi Barat ini Pak. Jadi seperti itu. Nanti untuk di atas juga ada ornamen burungnya yang seperti di betul seperti itu. Oke, siap. Sebelumnya, kantor Gubernur Sulbar rubuh akibat guncangan gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo 2021 lalu. Untuk bangunan rehab ini dirancang dengan kemampuan tahan gempa dan didesain dengan penguatan kearifan lokal Mamasa yang dikombinasikan dengan konstruksi kearifan lokal di Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menegaskan tidak akan main-main dengan pejabat yang melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Zudan saat menerima puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan masyarakat menggugat Sulbar di kantor sementara Gubernur Rabu kemarin. Sekretaris Utama BNPP ini memastikan akan memberi sanksi tegas terhadap pejabat atau ASN di lingkup Pemprov Sulbar yang terbukti melanggar aturan.
terutama terkait proses lelang tender Dak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Zudan mengaku akan melibatkan inspektorat, para asisten dan biro hukum untuk melakukan verifikasi terhadap semua pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat Pemprov Sulbar. Zudan mengapresiasi mahasiswa Sulbar yang menempuh cara audiensi dalam membahas persoalan daerah. Ia pun berharap setiap pertemuan audiensi selalu dibarengi dengan data juga mempertimbangkan regulasi. Untuk kawan-kawan mahasiswa beraudiensi saja. Kita bertemu, kita ngobrol, karena di dalam pemerintahan kita, sahabat terbaik itu hanya dua. Satu, regulasi, yang kedua alat bukti atau data. Maka selalu saya mengajak kepada kawan-kawan mahasiswa, yuk ketemu saya, kita ngobrol regulasinya bagaimana, alat buktinya bagaimana. Saya sebagai pimpinan di sini tidak mungkin menjatuhkan sanksi kepada orang yang benar. Walaupun dia dibully, dikritik oleh ribuan orang, kalau dia benar saya nggak akan menjatuhkan sanksi. Tapi kalau dia salah, walaupun dipuji banyak orang, kalau dia salah tetap kita jatuhkan sanksi. Karena kebenaran ataupun kesalahan tidak tergantung pada berapa banyaknya orang berpendapat. Bisa jadi dia sendirian, tapi dia benar. Karena orang sudah berkali-kali untuk menyatakan dia salah. Bisa jadi dia salah, tapi semua orang menyatakan benar. Karena orang sudah kali ingin mengatakan benar. Saya tidak berada di titik itu. Walaupun dia sendirian, kalau dia benar tetap saya bilang. Walaupun dia didukung oleh banyak orang, kalau salah dia tetap kita jatuhi sanksi. Prinsipnya seperti itu. Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan masyarakat menggugat melakukan aksi unjuk rasa menyikapi persoalan proses lelang tender yang menyeret Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai syarat pelanggaran. Mereka mendesak penjabat Gubernur Sulbar untuk mengevaluasi Pokja ULP Barjas Sulbar karena dianggap tidak profesional dan telah melakukan pelanggaran dalam proses tender proyek Dak Fisik Dinas Pendidikan. Tak hanya itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa seluruh panitia kelompok kerja ULP Barjas Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar job fair. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pihak pemberi kerja dan pencari kerja ke dalam posisi yang tepat untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Job fair yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat ini dipusatkan di areal Marasa Corner dan dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arifah Kurullah. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk meminimalisir angka pengangguran dengan memfasilitasi pihak pemberi kerja dan pencari kerja ke dalam posisi yang tepat untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Untuk job fair tahun ini, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat melibatkan 22 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang dan siap menyerap 385 tenaga kerja. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arifah Kurullah meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja agar terus membuat kegiatan serupa. Menurutnya, event ini berdampak positif bagi masyarakat dan menjadikan dunia usaha bergerak, termasuk memberi kesempatan bagi perusahaan dalam memilih calon tenaga kerja terbaik. Hari ini saya memberikan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh penyedia jasa dan lowongan kerja yang hadir bertemu dengan para pencari kerja. Ini event yang positif yang akan menjadikan dunia usaha kita bisa bergerak terus-menerus dan bagi perusahaan bisa memilih calon tenaga kerja terbaik. Bayangkan yang melamar kurang lebih 2.615 tadi laporan dari Pak Kadis, lapangan kerjanya ada sekitar 385. Nah, ini para pencari kerja ada kesempatan 385 lapangan kerja baru, bagi perusahaan bisa memilih tenaga kerja yang terbaik. Nah, bagaimana sisanya? Sisanya harus kita carikan lagi peluang-peluang kerja yang baru. Peluang kerja di sektor ekonomi kreatif, yang mana dia bisa bekerja sendiri, mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri. Misalnya menjadi konten kreator, menjadi YouTubers, TikTokers, ya, menjadi usaha bersama untuk penjualan barang-barang lewat online. Nah, ini menjadi peluang usaha baru. Tentu saya sebagai penjabat gubernur akan memfasilitasi agar pencari kerja di Sulawesi Barat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passionnya. Ya,
Dan saya minta kepada kepala dinas acara-acara seperti ini diperbanyak. Ini adalah lapangan event yang langsung berdampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, Andi Farid Amri menyampaikan, tujuan job fair adalah untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja untuk di tempat sesuai dengan minat dan kompetensinya. Untuk diketahui, saat ini terdapat 2.615 orang di Provinsi Sulawesi Barat yang sedang mencari pekerjaan. Zudan berjanji akan terus memfasilitasi pencari kerja di Sulawesi Barat mendapatkan pekerjaan sesuai visionnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arifaruloh meninjau pengembangan budidaya bawang merah di Desa Renggeang, Polewali Mandar. Zudan berjanji akan mendukung pengembangan perkebunan bawang merah di desa ini dengan cara mendorong pengerjaan akses jalan menuju lokasi perkebunan. Di sela kunjungan kerja, Pejabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arifakrullah meninjau pengembangan budidaya bawang merah di Desa Renggeang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran orang nomor 1 di Provinsi Sulawesi Barat ini disambut antusias oleh puluhan kelompok tani. Selain meninjau lokasi perkebunan bawang, Zudan juga berdialog langsung dengan para petani. Pertemuan ini pun dimanfaatkan para petani untuk mengeluhkan persoalan akses jalan, sekaligus meminta bantuan untuk mendukung suplai air ke lokasi perkebunan, serta penerangan untuk mencegah serangan hama. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arifakrullah, mengatakan komoditi bawang merah berpotensi dikembangkan. Zudan berjanji akan mendukung pengembangan perkebunan bawang merah di desa ini dengan cara mendorong pengerjaan akses jalan menuju lokasi perkebunan yang akan diusulkan pada APBD tahun anggaran 2024. Saya diberi informasi lahan yang digarap 10 hektar. Ini akan dapat bantuan 10 ton bibit bawang merah. Jadi 1 hektar diberi 1 ton. Dan diberi bantuan juga alat-alat pasca panen dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani kita ini. Nanti dipakai bersama-sama, bukan untuk satu orang satu. Ya, ini ada alat pengolahan pasca panen, ada alat penggorengan, ada mesin pres pembungkus, alat peniris, meja iris, dan meja pemotong. Nanti dari Pak Kadis Pertanian bersama Kadis Pertanian Polman dan Kadis Pertanian Provinsi untuk bersama-sama mendistribusikan ini. Mudah-mudahan nanti akan ada bantuan-bantuan lain, saya belum menjanjikan, kita carikan melalui program-program di Dinas Pertanian, termasuk dengan Dinas PU dan dinas-dinas lain untuk pengerasan dan pelebaran jalan ini. Mudah-mudahan bisa terwujud paling lambat di APBD 2024. Karena kita nggak bisa langsung diberi, nggak bisa. Harus diprogramkan dulu. Selain akses jalan, Profesor Zudan juga berjanji akan berupaya memberi bantuan alat pertanian baik yang bersumber dari APBD Provinsi maupun dari APBD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Cegah inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat gelar pasar murah di Kabupaten Polewali Mandar. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional.
menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih, dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Dato semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Dato juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Dato di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan menggelar pasar murah di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Profesor Sudan Arif Fakrullah terus berkomitmen dalam memberikan kemudahan akses pangan murah bagi masyarakat melalui pasar murah di 6 kabupaten. Kali ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan menggelar pasar murah di areal perkantoran Bupati Polewali Mandar. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah, mengaku telah menginstruksikan kepada jajarannya terutama tim TPID untuk rutin menggelar pasar murah sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi daerah. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini berpesan kepada masyarakat agar bijak berbelanja sesuai dengan kebutuhan guna menjaga ketersediaan pasokan pangan. Untuk diketahui, inflasi Sulbar saat ini menempati posisi ketiga terendah se-Indonesia, yakni 2,28%. Zudan berharap masyarakat Sulbar betul-betul memperhitungkan dalam berbelanja pangan dan mengantisipasi fenomena El Nino. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar high level meeting. Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar tersebut dihadiri oleh para kepala daerah TPID Sesulbar serta sejumlah unsur Forkopimda. High level meeting pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Barat dipusatkan di Aula Kantor Bupati Polewali Mandar. Kegiatan dipimpin oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan, dan dihadiri oleh para kepala daerah, TPID Sesulbar, serta sejumlah unsur Forkopimda. Kegiatan ini menjadi forum bagi seluruh Pemda dan tim TPID untuk membangun komunikasi, sekaligus menyamakan frekuensi dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah masing-masing. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah berharap melalui high level meeting ini, pemerintah kabupaten bisa mengeluarkan kebijakan yang betul-betul berdampak untuk masyarakat. Salah satu penyumbang inflasi di Sulbar adalah ikan. Adapun kendalanya adalah minimnya fasilitas seperti pabrik es dan cold storage. Untuk itu, Sudan mengajak kepada pemerintah kabupaten dan provinsi agar bisa menyamakan frekuensi dalam melakukan revolusi APBD guna menangani persoalan tersebut. Selain itu, Sestama BNPB juga mendorong seluruh Pemda dan TPID agar tetap fokus bekerja mengendalikan inflasi. Dengan kekompakan, Sudan optimis permasalahan stunting, perkawinan anak, kemiskinan, dan anak putus sekolah bisa teratasi. Nah, hari ini kita melakukan rapat bersama secara lengkap dengan Bank Indonesia, dengan seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, dan instansi vertikal untuk melakukan pengendalian inflasi. Tema utamanya adalah bagaimana kita menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok dan menjaga stabilitas harga. Nah, saya berharap semua bupati beserta seluruh OPD itu menyiapkan bila terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya dampak El Nino, kekeringan. Jadi insya Allah di Sulawesi Barat bisa kita antisipasi, dan alhamdulillah sampai saat ini pasokan barang tersedia cukup dan harga-harga stabil. Sampai dengan saat ini inflasi di Sulawesi Barat masih terendah
ketiga di seluruh Indonesia. Nah, juga di semua kabupaten ini barang-barang tersedia cukup dan harga-harga juga terkendali. High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah merupakan agenda rutin pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan 2 hingga 3 kali dalam setahun. Adapun tujuannya adalah untuk menentukan langkah konkret dan kebijakan dalam melakukan pengendalian inflasi. Sulbar sendiri saat ini menempati urutan ketiga inflasi terendah se-Indonesia. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bersama jajarannya melakukan pertemuan dengan penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah. Pertemuan tersebut membahas persiapan kualifikasi Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Ketua KONI Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Ali Balmasdar bersama jajarannya melakukan pertemuan dengan penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah. Pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur sementara ini membahas persiapan kualifikasi Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Olahraga Nasional 21 tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam pertemuan ini, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah meminta kepada pengurus KONI Sulbar agar terus mematangkan persiapan terutama terkait atlet. Selain itu, Zudan juga meminta agar proses seleksi atlet dilakukan secara ketat dan memastikan atlet yang dipersiapkan betul-betul sudah siap mengikuti kegiatan mulai dari Prapon hingga PON 2024. Zudan pun memastikan akan memberikan dukungan anggaran. Untuk saat ini, Pemprov Sulbar telah menggelontorkan dana hibah kepada KONI untuk penyelenggaraan kegiatan PON mendatang. Hari ini mempersiapkan untuk babak penyisian di PON, jadi Prapon, dan persiapan untuk PON 2024. Tentu kita akan memilih atlet-atlet yang terbaik kita dan yang memenuhi persyaratan, karena untuk PON ini kan persyaratannya ketat, harus lolos di Prapon terlebih dahulu. Nah, kita sedang mempersiapkan itu semua. Jadi atlet-atlet yang bidang-bidang yang terukur seperti atletik, ini peluang untuk lolosnya bagaimana? Kalau di dayung kita punya atlet yang bagus, si Bu Ramlah itu bagus. Kemudian di kickball kita sudah lolos untuk masuk ke PON satu cabur di kickball. Itu kita sedang mempersiapkan itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Safarudin Sanusi mengatakan, pertemuan ini adalah bagian dari koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Prapon dan PON 2024 mendatang. Tentunya saya sebagai Kepala Dinas Dispora Provinsi Sulawesi Barat mensupport daripada kebijakan Pak Gubernur dan apa yang dilakukan langkah-langkah oleh KONI Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya laporan tadi itu memperjelas atau mengurai apa yang sudah dicapai dan apa kira-kira kelemahan yang harus diperbaiki dalam rangka baik Prapon maupun PON ke depan. Tentu selalu jadi persoalan itu adalah anggaran dalam masa pelaksanaan. Tapi tentunya saran gubernur tadi itu mengatakan ya tentunya kita harus melihat kondisi real di lapangan, tentu dengan anggaran yang ada. Kemudian kita melihat skala prioritas cabang olahraga yang diajukan sebagai cabur untuk yang digulirkan di Provinsi Barat. Karena tentunya semua provinsi punya cabur yang andalan. Nah, kita harus melihat itu yang indikator-indikatornya itu adalah sudah pernah memenangkan cabang olahraga apa, seperti dayung ramlah itu sudah pasti. Kemudian catur kemarin. Kemudian atletik. Ya kita sudah pernah di event nasional. Oleh karena itu dengan anggaran kekurangan beberapa anggaran itu tentunya harapan gubernur kita maksimalkan anggaran yang ada karena masih banyak program-program prioritas yang gubernur yang harus direspon baik masyarakat maupun dari kepentingan gede dari ormas-ormas itu harus direkam semua sehingga memang kita ini bukan hanya sekedar cabang olahraga semua tapi seluruh aspek itu harus dipikir oleh pemerintah. Dengan itu tadi gubernur merasionalkan itu apa yang ada sekarang itu karena kita jangan sampai defisit anggaran. Ya, jangan sampai bukan defisit, jangan sampai defisit anggaran sehingga demikian perlu kita menyesuaikan dengan semua aktivitas cabang olahraga.
sehingga seimbang antara pengeluaran dan pemasukan, dan kita tidak tetap mendapatkan prestasi yang ada. Dari beberapa cabang olahraga unggulan yang dipersiapkan KONI Sulbar, cabur dayung dinilai memiliki peluang besar untuk lolos lantaran atlet dayung seperti Ramla telah banyak menorehkan prestasi yang membanggakan Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi pemuda anti narkoba. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arifarullah dan dihadiri puluhan perwakilan organisasi kepemudaan. PJ Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arifakrullah membuka sosialisasi pemuda anti narkoba di Geraha Sandek Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Pada pertemuan ini, Zudan mengajak pemuda aktif berorganisasi lahirkan generasi anti narkoba. Profesor Zudan juga menjelaskan, awal pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah ingin mencoba-coba lalu mendapatkan tawaran atau iming-iming sebagai pengedar narkoba. Namun tidak berpikir dampak yang ditimbulkan baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar. Untuk itulah, Sestama BNPP itu mengajak pemuda aktif di organisasi, aktif di komunitas, kemudian banyak aktif berorganisasi. Melakukan sosialisasi kepada generasi muda di Sulawesi Barat untuk mampu peduli terhadap upaya memberantas narkoba. Dan generasi muda ini kan menjadi sasaran dari para pengedar narkoba. Ini harus kita bentengi. Ada beberapa cara yang efektif untuk kita menjaga agar generasi muda kita ini terbebas dari narkoba. Pertama, harus kita ajak, jangan pernah coba-coba. Ya, apapun tawarannya, iming-imingnya, kita beritahu anak-anak jangan pernah coba-coba. Yang kedua, ajak semua generasi muda kita ini aktif, ya, untuk belajar memanfaatkan waktu dengan baik dan hindarkan diri menjadi generasi rebahan, generasi yang malas bergerak, malas beraktivitas. Maka menjadi aktif di OSIS, di pramuka, aktif di olahraga, aktif di komunitas, ya. Kemudian banyak bekerja bersama-sama dengan orang tua, menjadi aktivis di dalam berbagai organisasi, itu penting. Dan yang ketiga, peran orang tua. Saya selalu mengajak kepada semua generasi muda dengan satu semangat, itu bahagiakan orang tuamu. Ayo semua generasi muda bahagiakan orang tua. Kalau orang tuamu bahagia, pasti Allah juga akan membahagiakan dirimu. Dan salah satu kuncinya adalah jangan pernah memakai narkoba. Karena memakai narkoba pasti membuat orang tua kita akan susah dan menjadi menderita. Jadi itu yang saya minta kepada mereka di hari ini. Ya. Di hadapan para pemuda itu, ia pun berpesan agar pemuda bisa membahagiakan orang tua, salah satunya dengan tidak memakai narkoba. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Safaruddin Sanusi mengatakan, dengan hadirnya sejumlah organisasi kepemudaan, diharapkan menjadi ujung tombak dalam melakukan sosialisasi memerangi narkoba di Sulbar. Tadi Pak. Ya, alhamdulillah pada hari ini acara terkait dengan pencegahan anti narkoba yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan melibatkan beberapa OKP termasuk OKP yang dibentuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu KIPAN, kader inti pemuda anti narkoba. Tadi ini Pak Gubernur buka dengan harapan bahwa bukan hanya sampai di sini, bukan hanya masyarakat umum, tapi kita sebar ke kabupaten, bahkan ke sekolah-sekolah. Karena itu harapannya Gubernur tadi itu adalah pertama bagaimana membangun suatu komunitas, yaitu geng anti narkoba. Itu yang saya tadi. Yang kedua adalah bagaimana organisasi kepemudaan ini semua aktif, termasuk SMA, SMK dan semua aktif untuk dalam rangka memerangi untuk narkoba. Ini itu yang penting. Oleh karena itu kedepannya juga tentunya Dinas Olahraga merespon itu. Karena tadi arahannya dari anggota DPR tadi dari Dr. Mariku bahwa perlu kita sebarkan ke kabupaten. Sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur tadi arahan itu. Sehingga demikian memang harus ada kader-kader anti narkoba kita, geng-geng anti narkoba. Di setiap
kabupaten, bahkan nanti akan ke kecamatan-kecamatan. Kita akan bantu pelan-pelan, insya Allah, karena ini adalah pertama kali kita lakukan di Sulawesi Barat dan sangat tinggi. Sulawesi Barat tahun 2003 saja ini sudah 165. 2003 belum selesainya, itu sangat tinggi. Artinya apa? Bahwa memang harus ada langkah-langkah pencegahan. Dan yang paling berperang itu yang adalah termasuk orang tua tadi seperti gubernur adalah diri kita juga sendiri. Nah, itulah harapan kita, sehingga kalau diri kita sendiri tentu ada keterlibatan pemerintah di situ. Terlibat pemerintah ya seperti ini tadi. Ada sosialisasi dulu, baru kita turun ke lapangan untuk bagaimana memotivasi, mengedukasi masyarakat untuk bahaya daripada itu narkoba. Itu yang penting. Ya, karena itu sekali lagi harapan gubernur, insya Allah kita akan sosialisasikan, kita akan melakukan langkah-langkah yang konkret dalam rangka pencegahan anti narkoba. Nah, insya Allah saya akan lakukan teman-teman yang dari Kapolda, dari kepolisian, bahkan dari seluruh OPD kita akan libatkan untuk bagaimana pencegahan anti narkoba. Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen memberikan motivasi kepada masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat gelar malam puncak pemilihan Duta Wisata tahun 2023. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbaraja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memperingati Puncak Hari Keluarga Nasional ke-30. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi momentum membangun kolaborasi untuk mengatasi stunting. Sebagai provinsi dengan prevalensi stunting cukup tinggi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menekan angka stunting melalui kolaborasi dengan seluruh pihak. Hal tersebut disampaikan pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah, pada malam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 yang digelar di Ballroom Malio Hotel Mamuju. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana merupakan pintu pembuka Indonesia sejahtera.
Karena itu, ia menekan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pihak untuk menangani persoalan daerah, terutama persoalan stunting. Zudan mengaku telah menyurati seluruh bupati agar bersedia melakukan revolusi APBD perubahan untuk program penanganan stunting. Sedangkan untuk RKPD 2023 dan RKPD 2024, Pemprov Sulbar akan fokus pada penanganan 4 masalah plus 1 yang didukung Forkopimda. Sestama BNPB ini optimis dengan metode kolaborasi antar Pemprov dan Pemkab termasuk pelibatan berbagai pihak seperti pendamping keluarga, Posyandu hingga Babinsa dan Babinkap Tipmas, persoalan stunting di Sulbar bisa tuntas sesuai target. Sementara itu, Kepala BKKBN Sulbar Reski Murwanto mengatakan, Harganas ke-30 tingkat provinsi ini dihadiri seluruh pendamping keluarga dan duta genre. Ini sebagai wujud komitmen pemerintah bersama BKKBN dalam menuntaskan persoalan stunting. Saat ini, BKKBN terus berupaya membangun sinergi dengan berbagai unsur pemerintah daerah untuk menangani persoalan stunting, termasuk dengan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dampak dan pencegahannya. Kepala BKKBN Sulbar Reski Murwanto berharap Harganas bisa menjadi momentum membangun kolaborasi untuk mengatasi stunting. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar peringatan Hari Anak Nasional. Kegiatan yang diikuti ratusan anak tersebut dirangkaikan dengan penyerahan data administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan IKTP. Peringatan Hari Anak Nasional ini dipusatkan di Taman Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kegiatan ini dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah, dan dimeriahkan dengan berbagai penampilan anak. Ratusan anak mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA unjuk kebolehan di hadapan tamu undangan. Selain penjabat gubernur, kegiatan yang dirangkaikan dengan penyerahan data administrasi kependudukan kepada anak seperti akta kelahiran dan EKTP ini juga turut dihadiri oleh penjabat tim penggerak PKK Sulbar, Nyonya Ninuk Triyanti Zudan, pimpinan Forkopimda, dan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Pada kesempatan ini, pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah, mengajak seluruh pejabat daerah untuk bekerja sama menangani persoalan daerah, terutama masalah anak stunting, kawin muda, dan kemiskinan ekstrim. Selain itu, Zudan juga mendorong agar setiap kegiatan dapat digelar secara kolaboratif dan tidak dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jalan-jalan juga boleh. Jadi kita upayakan hari besar seperti ini kita lakukan kolaboratif dan lebih substantif lagi. Jadi saya senang apa yang dilakukan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan turun langsung ke anak-anak yang bermasalah. Kemarin Ibu Ketua PKK juga turun ke lapas, ke tempat pembinaan anak bermasalah hukum. Jadi harapan saya yang stunting terus kita tangani, yang ATS terus kita tangani, yang kawin muda kita tangani, yang anak-anak di kategori keluarga miskin juga kita tangani. Pentas seperti ini boleh, tapi yang lebih substantif harus kita kerjakan. Nah, event-event seperti ini nanti terus kita lakukan, dan Ibu Bapak, para kepala sekolah, Marasa Corner ini untuk dipakai. Boleh, Ibu dan Bapak boleh menggunakan ruang terbuka ini untuk berbagai acara. Monggo silakan hubungi dari Pemprov. Dan yang terakhir, saya minta anak-anak terus semangat. Ini yang lucu-lucu, yang cantik-cantik. Mau apa ini? Mau nari? Oh, mau foto, sini. Maju sini foto. Ya. Nah, ya biar difoto. Ya. Jadi tolong teman-teman. Ini. Enggak apa-apa. Sini enggak. Ya. Ada di sana. Oke. Ya. Kita terus bekerja lebih substantif menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Sulawesi Barat ini. Jadi kita terus berkolaborasi, jangan bekerja sendiri. Bikin acara 4 OPD, 5 OPD berkolaborasi seperti ini tadi. Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan bersama-sama. Saya berharap
ini bisa dilakukan terus di semua OPD. Kerja terkoordinasi, kerja kolaboratif. Demikian dari saya, sekali lagi selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak kita tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Jamila mengatakan peringatan Hari Anak tingkat provinsi tahun ini diikuti sekitar hampir 500 anak. Menurutnya, Hari Anak menjadi momen penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk menjamin hak anak, sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan hak dan terlindungi dengan baik. Jamila berharap seluruh kabupaten di Provinsi Sulbar menjadi kabupaten layak anak. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat gelar malam puncak pemilihan Duta Wisata tahun 2023. Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom Grand Maleo Hotel tersebut dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah. Malam puncak pemilihan Duta Wisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 ini diawali dengan pengarahan dari penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah. Sebanyak 22 finalis Duta Wisata Provinsi sengaja diuji kemampuannya agar finalisnya nantinya terpilih untuk mewakili Sulbar di kancah nasional. Betul-betul paham mengenai potensi wisata Sulawesi Barat. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fahrullah, menjelaskan di tengah perkembangan zaman dan perubahan dunia, para duta dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan yang ada. Menurutnya, untuk menjadi seorang duta wisata harus memiliki rekam jejak digital seperti video mengenai promosi wisata yang telah diposting di setiap media sosial miliknya. Bagi Zudan, penting mempersiapkan para duta yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni mengenai kepariwisataan. Apalagi melihat pertumbuhan generasi digital di Sulbar didominasi generasi X, Y, Z, Alpha. Ia tidak ingin generasi yang ada menjadi generasi rebahan. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga meminta kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk membuat event sebanyak-banyaknya yang berdampak langsung kepada pariwisata. Sendiri untuk menjadi pelaku promosi wisata Sulawesi Barat. Jadi hari ini sudah terpilih 22 duta pariwisata se-Sulbar. Nah ini kita pertahankan. Kita tetap punya 22 duta pariwisata. Hanya nanti akan disusun rankingnya. Siapa yang nomor 1 sampai dengan 5. Tapi semuanya adalah duta pariwisata Sulawesi Barat. Kita berharap ini bisa dioptimalkan. Dan kepada semua yang terpilih untuk merubah paradigma. Bahwa kita sekarang untuk menjadi duta pariwisata tidak harus tampil glamor, tidak harus tampil wah, tidak harus tampil mewah, enggak. Tampil biasa saja, tetapi bisa membranding Sulawesi Barat melalui berbagai media, melalui berbagai platform. Kalau mengandalkan manual, nggak akan segera ngetop pariwisata Sulawesi Barat. Maka tadi saya menanyakan siapa yang punya follower lebih dari 100.000, 200.000. Ternyata ada yang sudah punya follower jutaan. Nah, ini akan sangat bagus. Sehingga brandingnya pariwisata Sulbar cepat naik, cepat dikenal, sehingga orang luar Sulbar penasaran dan datang ke sini, sehingga Sulbar menjadi provinsi yang ngangenin, provinsi yang dirindukan untuk orang berwisata. Ya. Tadi Pak sempat disinggung soal the real duta wisata seperti apa? Ya. Jadi the real duta wisata itu siapapun yang punya keinginan kuat mempromosikan pariwisata Sulbar. Maka kepada Dewan Juri itu saya berikan tantangan, lihat rekam jejaknya. Jangan sampai yang kita pilih sebagai duta pariwisata nggak pernah sekalipun mempromosikan pariwisata. Lihat dong Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, TikToknya, sudah berapa video, sudah berapa status yang dia buat. Jangan-jangan kalah dengan yang nggak ikut di sini, tapi mereka the real duta wisata dengan Instagram, Twitter, TikTok, Facebook terus-menerus mempromosikan Sulawesi Barat. Okay? Pak Gub tadi sempat menyinggung masalah anak salah satu TikTokers Kang Jupeng. Pak Gub tadi sempat menyinggung sedikit. Ya, misalnya yang Kak Jupeng itu ya, dia kan followernya banyak dan itu menarik. Bisa jadi dia adalah the real duta wisata mempromosikan Sulawesi Barat. Karena semua orang nanya, ini orang mana sih? Sulawesi Barat.
saya apa Polman, apa Majene gitu ya. Nah ini ngetop dia. Nah itu membawa nama baik Sulawesi Barat. Seperti itu yang kita harapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar Darmawati Ansar mengatakan pemilihan duta menjadi ajang bagi para pemuda untuk melakukan promosi wisata. Seperti apa? Seperti tadi yang diulas Pak Gubernur, saya juga kemarin di permukaan sudah berharap 22 ini adalah sebagai aset provinsi terkait duta wisata. Kita berharap 22 nanti ini yang akan membranding pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. 22 ini adalah wakil terbaik dari beberapa kabupaten. Dan saya yakin dari 22 ini insya Allah kedepannya akan merubah mindset seperti apa yang dikatakan Bapak. Jangan-jangan nanti ada yang lebih ulurnya lebih tinggi di luar, tapi insya Allah ini tadi ada salah satu daripada duta wisata sudah sampai 1 juta, bahkan ada yang 3.000, dan saya yakin mereka mampu mempromosikan pariwisata ke depannya. Menanggapi perkataan Pak Gub tadi Bu, bahwa dari duta pariwisata itu harus mampu mengekspos melalui sosial media. Gimana? Inilah yang kita coba kepada adik-adik kemarin, bahkan di dalam progresnya setiap hari itu kita upayakan semua media sosial mereka aktif ya. Dan karena kita melihat Bapak juga, saya juga selaku Kepala Dinas Pariwisata dipaksakan untuk semua masuk di TikTok, di Twitter, Instagram, FB, itu semua kita upayakan sebagai sarana untuk mempromosikan Sulbar ke depannya terkait pariwisataan. Jadi anak-anak ini yang 22 insya Allah akan mempromosikan semua tempat-tempat pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi ada kemungkinan ke depan duta wisata harus dilihat dari ukurannya melalui teknologi, Bu? Oh iya, pasti kita akan menuju ke sana, dan insya Allah kegiatan malam ini kita akan mengadakannya di tahun 2004 mungkin dengan persis yang dikatakan tadi Bapak ya. Kita akan merubah mindset terkait bagaimana penyelenggaraannya tidak usah glamor, tapi bagaimana semua peserta bisa membranding pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Nanti kita buat tahapannya sehingga memang tahapannya betul-betul berkualitas ya. Apalagi sampai nasional nanti. Iya. 3 besar nanti ini kita akan coaching dengan 6 dewan juri tadi yang saya rasa sangat profesional. Mereka akan coaching anak-anak kita ini yang 3 besarnya, dan insya Allah 3 besar ini akan mewakili Sulawesi Barat terkait duta wisata. Kalau duta wisata berarti paling tidak isi kepala mereka bisa penuh dengan wahana terkait kepariwisataan yang ada di Sulawesi Barat. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Darmawati berharap para duta bisa menjadi garda terdepan di berbagai ruang baik di media sosial untuk melakukan promosi wisata di Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili seluruh kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.